Pernah ada masanya di hidup saya, setiap pagi rasanya kayak lomba lari yang nggak pernah selesai. Bangun pagi, buru-buru, buka laptop, kerja, meeting, presentasi, kirim proposal, terus nunggu tanggal 28, waktunya gajian. Ada rasa seneng dikit, tapi cuma bertahan beberapa jam. Setelah itu kosong lagi. Uangnya sih mungkin nggak kurang, cuma karena nggak tahu, sebenarnya bulan ke bulan, semua yang dilakukan, ini sebenarnya buat apa? Kita sering ngomongin rejeki, kayak rejeki itu cuma angka di slip gaji. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa makin banyak angkanya, ternyata malah makin sepi juga rasanya. Kamu punya banyak gaji, tapi kehilangan tidur yang cukup. Kamu punya rumah, tapi jadi malah jarang pulang. Katanya kamu kerja buat keluarga, tapi keluarga sendiri malah jarang diajak ketawa bareng. Dan yang paling nyakitin, kamu sebut semua itu adalah rejeki. Padahal kalau jujur, kamu bahkan udah lupa gimana rasanya bersyukur. Nggak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan kita nganggap rezeki itu cuma soal uang yang masuk. Rumus dari orang terdahulu, dari orang tua kita, setelah sekolah, kerja, punya gaji, bahagia. Tapi nggak ada yang ngajarin kalau bahagia itu bisa datang dari hati, dari sesuatu yang nggak bisa diukur dengan angka. Dari sarapan bareng orang tua, dari ngobrol singkat sama anak yang nungguin kamu pulang, dari ngerasa tenang waktu bisa tidur tanpa mikirin besok mau makan apa. Tapi kita buang semua itu karena kita pikir rezeki yang benar cuma datang dari sesuatu yang bisa ditransfer ke rekening kita. Kamu tahu yang lebih parah? Kita mulai ngukur nilai diri pakai nominal. Kalau gaji kecil, kita ngerasa gagal. Kalau nggak punya barang baru, kita jadi minder. Sementara yang paling kaya justru mereka yang hatinya tenang. Tahun 2010, studi dari Princeton University bilang, peningkatan pendapatan seseorang ternyata memang bisa mengangkat kebahagiaan, tapi cuma sampai titik 75.000 US dollar per tahun. Setelah itu kurvanya datar. Artinya di atas angka itu orang udah biasa aja, tapi entah kenapa kita tetap ngejar lebih dan lebih lagi. Kayak ada ember yang bisa kita bawa, kita isi, tapi nggak pernah penuh-penuh. Karena yang kita cari sebenarnya bukan uangnya, tapi rasa cukup. Dan rasa cukup itu nggak dijual dimanapun. Di zaman Romawi ada filsuf bernama Seneca. Orangnya kaya banget, tapi di akhir hidupnya dia malah nulis gini. Bukan orang yang punya sedikit yang miskin, tapi yang tak pernah merasa cukup. Jadi ribuan tahun lalu orang udah sadar banget. Tapi kita yang hidup di era pencapaian malah balik lagi ke titik nol. Kita nyari makna lewat angka. Dan setiap kali angka itu naik, kita ngerasa hidup harusnya bisa lebih berarti. Tapi ternyata nggak juga. Karena makna itu nggak tumbuh dari angka. Dia tumbuh dari kesadaran. Uang kurang, jadi bukan itu yang ngebuat hidup berantakan. Kurang sadar, mungkin itu jawabannya. Kita sibuk banget ngejar sesuatu yang katanya rejeki, tapi nggak pernah duduk diem dan nanya, sebenarnya apa sih yang bikin gua ngerasa cukup? Pertanyaan itu kedengarannya sepele, tapi bisa ngebalikin arah hidup kamu seluruhnya. Saya pernah dulu duduk sendiri, cuman sama buku kosong dan pulpen, terus saya nulis pertanyaan itu pelan-pelan, dan jawaban yang keluar adalah nggak ada hubungannya sama angka, nggak ada hubungannya sama jumlah uang yang diterima. Di situ saya sadar selama ini saya bukan kurang rezeki, tapi saya cuma nggak sadar udah punya banyak banget yang nggak bisa saya lihat. Kalau kamu pengen ngerasain hal yang sama, cobain deh. Saya bikin clarity journal yang saya bikin itu isinya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Bukan buat kamu jadi mikir lebih keras, tapi buat kamu bantu mikir lebih jernih. Kadang satu pertanyaan aja tuh bisa ngebuka hal yang selama ini mungkin udah kamu tutupin. Linknya udah saya taruh di deskripsi video ini. Teman-teman langsung cek aja. Jadi rezeki bukan cuma soal angka,
Rezeki juga tentang rasa cukup, rasa tenang, rasa disayang. Tapi semua rasa itu cuma bisa muncul waktu kamu berhenti ngebandingin hidupmu sama hidupnya orang lain. Jadi kalau malam ini kamu lagi ngerasa kosong, coba diam sebentar, tarik nafas, dan lihat sekeliling kamu. Mungkin kamu nggak kaya versi dunia, tapi hidupmu pasti jauh lebih penuh dari yang kamu sadari. Karena rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar, dia cuma butuh buat disadari, buat dirasain dari dalam. Semoga pembahasan kali ini memberikan inspirasi, memberi sudut pandang baru bahwa rezeki itu bukan cuma tentang angka, tapi tentang rasa. Semoga menjadi pencerahan, jadi inspirasi, dan membuka sudut pandang baru teman-teman. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, saya banyak ngebahas mengenai kejelasan hidup dan bagaimana menjalani hidup dengan sepenuhnya hidup. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Masyud dari Tujuanko. Salam kejelasan.